alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wahdahu wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala ali ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dengan cinta kejujurannya bermahkota imas keadilannya yang kami muliakan, serta hadir sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Indonesia merupakan sebuah negara dengan latar belakang yang berbeda-beda. Beda suku, adat istiadat, bahasa maupun agama. Hal inilah hadir yang membuat negara Indonesia menjadi negara yang unik dan menarik. Dengan keberagaman inilah hadirin, kalau tidak dijaga dan dikelola dengan baik, bisa menjadi sumber potensi konflik. Baik konflik antara etnis, suku, maupun agama, yang pada gilirannya dapat menentukan falsafah negara. Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Bahkan hadirin, adanya keberagaman ini bisa menjadi target dan sasaran bagi pihak-pihak yang tidak menginginkan Indonesia menjadi negara yang hebat, kuat, dan bermartabat. Dengan memicu sumber-sumber konflik, terutama konflik antar agama yang sangat berbahaya pada tegaknya pilar persatuan dan kesatuan bangsa. Kita sebagai umat Islam hadirin, sebagai mayoritas penduduk di negeri ini, kita harus saling mengerti dan memahami dalam konsep perspektif Islam, sehingga kita menjadi garda terdepan dalam mempertahankan dan mempersatukan bangsa. Dari uraian yang telah kami sampaikan tadi hadirin, maka terketuklah hati kami bertiga untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Melawat Kerukunan Umat Beragama dalam Bingkai Kebinekaan. Dalam landasan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tercantum pada Al-Quran, Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang akan dilantunkan oleh kami berikut ini.
kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisyah dalam kitab Tafsir Al-Misbah jilid 13 halaman 262 menjelaskan bahwa kalimat arbu dalam ayat tadi diambil dari kata arba yang berarti saling kenal mengenal. Semakin kuat pengenalan antara satu pihak dengan pihak yang lain, maka semakin terbuka peluang untuk bersatu padu dalam memberi manfaat. Semakin kenal mengenal, maka semakin eratlah untuk bersama dan saling menjaga dan membina negeri tercinta Indonesia. Sebagaimana yang disampaikan Syekh Az-Zuhri yang bersumber dari Ibnul Munzir, Ibnu Abi Hatim yang dinukilkan dalam kitab Ad-Dalail secara tekstual. Ayat tersebut diturunkan sebagai teguran kepada Bani Baidah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan putri-putri mereka dinikahkan kepada budak-budak mereka. Namun dengan sinis mereka berkata, "Wahai Rasulullah, pantaskah putri-putri kami dinikahkan kepada budak-budak kami?" Pada saat itu jugalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang diawali dengan kalimat ya ayyuhan nas. Menurut Imam Ali As-Sabuni dalam kitab Sufatul Tafsir menjelaskan bahwa kalimat ya ayyuhan nas dalam ayat tadi berbentuk umum, yakni jam'il bashar, pada objeknya seluruh manusia, walau berbeda corak suku, berlainan bangsa, semuanya memiliki harkat dan martabat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hadirin, realita yang terjadi di negeri kita pada saat ini, tidak sedikit dari bangsa ini hanya berbeda organisasi, rakyat saling mencaci maki. Karena berbeda suku mudah berseteru. Hanya berbeda pendapat, rakyat saling sikat. Bahkan hadirin, Cuma berbeda partai, rakyat saling bantai. na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu hadirin, dalam rangka merawat keutuhan NKRI ini di tengah-tengah keanekaragaman bangsa ini, kami menghimbau kepada seluruh hadirin agar saling membuka diri dan saling menjalani komunikasi dan saling melengkapi agar tidak ada dusta di antara kita. Setuju hadirin? Pantaslah jikalau Insinyur Soekarno berkata bahwa persatuan dan kesatuan merupakan tiang penyangga jaya suatu negara. Kemajuan dan kemunduran suatu negara ditentukan oleh persatuan dan kesatuan bangsanya. Hadirin, sebagaimana syair lagu kami berikut ini. Pemuda-pemudi Islam bangunlah, panggilan jihad rampungkan. Wasiat Muhammad peganglah, Harta dan jiwa serahkan. Binalah persatuan, sirnakan perpecahan. Binalah persatuan, sirnakan perpecahan. persatuan dalam Tuhan. Persatuan dalam Tuhan. Marilah kita bertakbir bersama-sama.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bersatulah, Bersatulah wahai bangsa, berdamailah, berdamailah demi negerimu. jangan sampai bercerai-berai. Berpeganglah pada tali agama. Hadirin rahimakumullah. Lalu bagaimanakah solusi dalam rangka merawat keutuhan NKRI ini? Sebagai jawabannya, Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8 yang akan dilantunkan berikut ini. ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إن الله يحب المقسطين صدق الله العظيم. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusirmu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari syarahan yang dapat kami sampaikan tadi hadirin, maka kita dapat mengambil sebuah kesimpulan. Yang pertama, Kemajuan dan kemunduran ditentukan oleh persatuan dan kesatuan bangsanya. yang kedua, Harus saling bersikap ukhuwah waqiah dan ukhuwah Islamiyah. dan yang ketiga, Persatuan dan kesatuan merupakan tiang penyangga jaya suatu negara. Mungkin hadirin untuk sekian saran yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Ilal liqa'i ma'as salamah. Akhirul kalam. Assalamu alaikum.